rekening 2310111040. Dan Meksiko. Halo semuanya, perkenalkan saya Yanti dengan NIM 2310111072 dan ini animasi. Halo semua, perkenalkan saya Siti Nurhalita dengan NIM 2310111057 dan ini animasiku. Halo semuanya, saya Warsilagi Nastir Nawir dengan NIM 2310111116 dan ini animasi saya. Halo, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 2310111085 dan ini adalah animasi saya. Halo, saya Farhan Akbar dengan NIM 2310111131 dan ini animasi saya. Halo, perkenalkan nama saya Atuan dengan NIM 2310111110. Hai, nama saya Iksan, NIM saya 2310111008. Ini animasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ide bisnis dan pengambilan risiko bisnis. Pertama-tama, kita harus mengetahui bagaimana sih strategi perencanaan bisnis yang efektif dalam meminimalkan risiko bisnis yang dihadapi oleh perusahaan startup di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang riset pasar yang mendalam. Jadi riset pasar yang mendalam adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memahami informasi tentang pasar, konsumen, pesaing, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi suatu bisnis atau industri. Poin kedua yaitu model bisnis yang fleksibel. Model bisnis yang fleksibel itu adalah kerangka operasional yang memungkinkan untuk perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam pasar, teknologi, preferensi konsumen, atau faktor eksternal lainnya. Poin ketiga yaitu pengelolaan keuangan yang bijak. Jadi dalam keuangan yang bijak ini adalah upaya untuk mengatur atau mengelola dan merencanakan keuangan secara cerdas dan bertanggung jawab. Di sini tujuannya untuk mengelola keuangan untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat yaitu diversifikasi produk dan pendapatan. Jadi di sini adalah strategi yang digunakan untuk perusahaan untuk memperluas jenis produk atau layanan yang mereka tawarkan dan sumber pendapatan yang mereka dapatkan. Jadi poin kelima atau poin selanjutnya yaitu membangun tim yang kuat. Untuk membangun tim yang kuat ini dan berkualitas, kunci untuk menjadi sukses bagi keberhasilan perusahaan atau proyek. Tim yang solid dapat bekerja lebih efisien, menyesuaikan masalah yang lebih baik, dan mencapai tujuan dengan lebih cepat. Wah, ternyata begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih pengaruh analisis SWOT terhadap pengambilan keputusan dalam perencanaan bisnis dan manajemen risiko pada perusahaan UMKM. Pengaruh analisis SWOT terhadap pengambilan keputusan dalam perencanaan bisnis dan manajemen risiko pada perusahaan UMKM. Kelebihan. Keuntungan dari melakukan analisis SWOT UMKM ini adalah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan usaha, memahami bagaimana kesempatan itu muncul sehingga menghasilkan keuntungan untuk usaha dan mengenali ancaman yang akan datang. Manfaat lainnya dari analisis SWOT untuk UKM termasuk analisis SWOT memberi UKM pandangan yang jelas tentang kekuatannya, memungkinkannya untuk membangun dan memenuhi tujuan bisnis. Kelemahannya, kelemahan akan memberikan analisis kesempatan untuk memperbaikinya, menampilkan kemungkinan peluang usaha yang terbentang di depan. Ini memberi perusahaan kesempatan untuk menyusun rencana pertumbuhan strategis untuk masa depan yang sesuai, membantu bisnis mengenali kemungkinan ancaman dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghadapinya. Perusahaan dapat memperkenalkan kebijakan baru dan menetapkan rencana pertumbuhan
untuk menghilangkan segala kemungkinan ancaman. Analisis SWOT menyoroti sumber daya perusahaan yang ada yang mungkin telah diabaikan atau belum digunakan secara maksimal. Sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perencanaan bisnis dalam pengambilan risiko bisnis. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi perencanaan bisnis. Yang pertama ada analisis data. Teknologi itu sekarang bisa bantu kita ngumpulin dan menganalisis data dalam jumlah besar dan super cepat. Bayangin, dari tumpukan data itu kita bisa lihat tren, peluang, atau bahkan ancaman yang mungkin mengintai bisnis kita. Yang kedua, pemodelan dan simulasi. Nah, teknologi memungkinkan kita buat simulasi berbagai skenario bisnis biar kita gak salah langkah sebelum mengambil keputusan besar. Yang ketiga, otomatisasi tugas. Nah, dengan teknologi, tugas-tugas yang membosankan kayak ngumpulin data atau bikin laporan bisa otomatis. Jadinya kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting dan strategis. Nah, yang terakhir, kolaborasi dan komunikasi. Teknologi bikin semuanya gampang. Sekarang kita bisa kerja bareng, berbagi dokumen, ide, bahkan ngobrol real time meskipun jaraknya jauh. Nah, selanjutnya efektivitas dalam pengambilan resiko bisnis. Yang pertama, identifikasi resiko. Teknologi bisa bantu kita buat lihat resiko sebelum kita jalan lebih jauh. Sistem bisa analisis data, ngasih kita informasi soal tren yang lagi naik daun, dan juga potensi ancaman di depan mata. Yang kedua, evaluasi resiko. Setelah tahu resikonya, kita butuh ngecek beberapa besar dampaknya kan? Nah, teknologi juga jago nih dalam mengukur probabilitas dan dampak resiko. Jadi, keputusan kita bisa lebih matang. Nah, yang ketiga, mitigasi resiko. Teknologi gak cuma ngasih tahu resiko, tapi juga bantu kita buat nyusun strategi mitigasi. Sistem berbasis teknologi informasi bisa lacak, kelola, bahkan otomatisasi proses mitigasi resiko, jadi kita gak perlu repot-repot. Nah, yang terakhir, pemantauan resiko. Bahkan setelah kita jalan, teknologi tetap ngawasin. Sistem bisa kasih kita update soal resiko secara real time, jadi kita bisa antisipasi sebelum hal buruk terjadi. Wah, ternyata sangat menarik sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih model pengambilan risiko bisnis yang tepat untuk perusahaan yang beroperasi di sektor industri kreatif di era digital. Pentingnya manajemen risiko dalam industri kreatif. Industri kreatif adalah sektor yang menonjolkan penciptaan, kreativitas, ide, dan inovasi dari individu atau kelompok untuk menghasilkan karya-karya unik. Namun, di balik kreativitas tersebut, ada berbagai tantangan yang perlu dikelola dengan baik, terutama dari segi manajemen risiko. Adapun tantangan-tantangan dalam industri kreatif, yang pertama, sumber daya terbatas. Bisnis kreatif sering kali memiliki sumber daya terbatas, namun membuat mereka rentan terhadap risiko tak terduga. Tanpa cadangan dana atau tenaga kerja yang cukup, kegagalan proyek bisa sangat mempengaruhi kelangsungan bisnis. Yang kedua, tuntutan untuk selalu berinovasi. Inovasi harus selalu relevan dengan tren, tetapi inovasi berlebihan tanpa pengujian yang matang bisa merugikan perusahaan dari segi keuangan dan reputasi. Dan yang ketiga, risiko penggunaan teknologi. Teknologi penting dalam industri kreatif, tetapi membawa risiko seperti keamanan data dan sistem crash yang bisa mengganggu operasional. Dari beberapa tantangan tadi, tentu ada solusinya. Berikut merupakan solusi manajemen risiko yang dapat kita terapkan. Yang pertama, memahami risiko teknologi atau TI. Perusahaan harus memahami risiko TI seperti ancaman keamanan cyber dan kegagalan operasional. Yang kedua, identifikasi risiko. Audit rutin untuk mengidentifikasi titik-titik risiko dalam sistem TI. Dan yang ketiga, penilaian risiko. Menilai potensi dampak risiko untuk menetapkan prioritas dalam pengendalian. Keempat, pengendalian risiko. Gunakan teknologi keamanan, kebijakan ketat, dan pelatihan karyawan untuk meminimalkan risiko.
ya teman-teman, model pengambilan risiko bisnis yang tepat untuk perusahaan yang beroperasi di sektor industri kreatif di era digital. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana sih strategi mitigasi risiko bisnis yang dapat diterapkan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global, yang pertama itu diversifikasi. Jangan hanya mengendalikan satu jenis produk atau pasar, jual di beberapa tempat atau buat produk yang berbeda agar jika salah satu mengalami penurunan, bisnis masih berjalan. Yang kedua, kelola arus kas. Pastikan keuangan tetap stabil dan selalu ada dana cadangan untuk menghadapi kejadian yang tak terduga seperti penurunan permintaan atau gangguan pasar. Yang ketiga, hedging mata uang. Jika bisnis berurusan dengan mata uang asing, gunakan strategi hedging untuk melindungi dari perubahan nilai tukar yang bisa mempengaruhi keuntungan. Efisiensi operasional. Cara-cara untuk menurunkan biaya misalnya dengan menggunakan teknologi atau otomatisasi beberapa proses agar bisa tetap menguntungkan. 5. Rantai pasokan fleksibel. Miliki beberapa sumber pemasok dan simpan stok tambahan untuk menghadapi gangguan dalam rantai pasokan. Wah, ternyata begitu ya teman-teman, strategi mitigasi risiko bisnis yang dapat diterapkan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Nah, yang terakhir, kita harus mengetahui bagaimana sih peran budaya organisasi dalam mendukung proses perencanaan bisnis dan pengambilan risiko bisnis yang efektif. Organisasi dalam perencanaan bisnis dan pengambilan risiko yang terbagi dari 8 bagian. Yang pertama, kolaborasi dan komunikasi transparan. Budaya terbuka mempercepat perencanaan dan identifikasi risiko melalui komunikasi jujur antar tim. Kedua, kepercayaan untuk pengambilan risiko. Kepercayaan antar anggota memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih berani dan terukur. Tiga, lingkungan inovasi. Budaya yang mendukung kreativitas mendorong pengemukaan ide baru penting untuk inovasi. Keempat, adaptabilitas dan fleksibilitas. Budaya fleksibel membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan pasar dan risiko. Kelima, disiplin eksekusi. Budaya disiplin memastikan rencana dijalankan sesuai tujuan, menjaga fokus dan kualitas. Keenam, keputusan berbasis data. Analisis berbasis fakta mengurangi risiko kegagalan dengan mendukung keputusan rasional. 7. Kepemimpinan visioner. Pemimpin yang mendukung menciptakan arah yang jelas dan mendorong keberanian mengambil risiko. 8. Budaya pembelajaran berkelanjutan. Organisasi yang belajar dari pengalaman meningkatkan kesiapan menghadapi risiko di masa depan. Nah, kurang lebih begitu ya teman-teman, peran budaya organisasi dalam mendukung proses perencanaan bisnis dan pengambilan risiko bisnis. Sebagai kesimpulan, perencanaan bisnis dan pengambilan risiko bisnis adalah dua aspek yang sangat penting dalam dunia usaha, terutama bagi perusahaan yang startup dan UMKM di Indonesia. Strategi perencanaan efektif dapat meminimalkan risiko dan mengoptimalkan peluang dengan menggunakan alat bantu seperti analisis SWOT. Teknologi informasi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, perencanaan, dan manajemen risiko. Model pengambilan risiko yang disesuaikan dengan karakteristik sektor industri dan strategi mitigasi risiko yang tepat diperlukan untuk ketidakpastian ekonomi global. Budaya organisasi yang kuat dan mendukung juga merupakan elemen kunci dalam menciptakan proses perencanaan bisnis dan pengambilan risiko yang efektif. Terima kasih sudah menyimak materi kita kali ini tentang ide bisnis dan pengambilan risiko bisnis. Nah, demikian pula materi kita tentang ide bisnis dan pengambilan risiko bisnis. Semoga apa yang sudah kita bahas hari ini bisa menjadi inspirasi untuk melangkah pertama dalam perjalanan bisnis kita. Nah, ingat, tidak ada kesuksesan tanpa tantangan dan risiko adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Kunci utamanya adalah berani mencoba, terus belajar, dan selalu siap beradaptasi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Selamat berkreasi dan semoga sukses selalu.